Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Khairiah Rosidah dengan NIM 202033288, kelas 2F PGSD. Di sini saya akan menganalisis salah satu buku bahasa Indonesia untuk membedakan bacaan fiksi maupun non-fiksi. Buku yang saya ambil yaitu buku bahasa Indonesia yang berjudul Aku Cinta Bahasa Indonesia kelas 3 SD. Sebelum itu kita harus mengetahui perbedaan fiksi dan non-fiksi terlebih dahulu. Apa itu fiksi? Fiksi adalah cerita yang bersifat khayalan, rekaan, dan rekayasa. Ciri-ciri fiksi yaitu tidak terjadi sungguhan, melainkan imajinatif, menggunakan bahasa yang bermajas. Tujuan dari fiksi sendiri yaitu untuk hiburan dan memperoleh kepuasan batin. Contoh buku fiksi yaitu komik, novel, dongeng, hikayat, mitos, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu cerita non-fiksi. Apa itu cerita non-fiksi? Non-fiksi yaitu cerita yang ditulis berdasarkan kajian keilmuan atau pengalaman, terjadi di dunia nyata atau fakta, dan lebih informatif serta masuk akal. Tujuannya yaitu untuk menambah pengetahuan dan motivasi. Contoh buku non-fiksi yaitu biografi, sejarah, buku ajar, dan buku motivasi. Di sini ada salah satu cerita dari buku tersebut. Nah, cerita ini termasuk cerita fiksi karena menurut saya cerita ini yaitu bersifat imajinatif atau khayalan dari si penulis. Bisa dibaca yaitu pagi ini suasana tenang sekali. Namun, tiba-tiba suasana berubah menjadi berisik. Terdengar isak tangis sehelai daun. Nah, di sini isak tangis sehelai daun. Tidak mungkin daun bisa menangis dan bisa berbicara. Oleh karena itu, cerita ini termasuk cerita fiksi karena merupakan tidak nyata. Selanjutnya yaitu ada dongeng dari Pemuda Cerdik dan Pohon Ajaib. Nah, ini termasuk cerita fiksi. Kenapa? Karena tadi di awal contoh buku fiksi yaitu dongeng, hikayat, dan sebagainya. Nah, ini dongeng. Jadi dongeng termasuk fiksi. Jadi ini cerita tidak nyata dan tidak benar-benar terjadi. Selanjutnya yaitu ada Dokter Kecil. Dokter Kecil. Cerita ini termasuk cerita non-fiksi karena menurut saya cerita ini lebih informatif dan masuk akal serta dapat menambah suatu wawasan. Karena di sini diceritakan perilaku hidup sehat, diantaranya yaitu dengan mencuci tangan sebelum makan, membuang sampah di bak sampah, makan makanan yang bersih dan bergizi, minum minuman yang steril, menjaga kebersihan lingkungan, serta mengawasi penyakit menular antara lain pilek, batuk, cacar. Nah, ini termasuk non-fiksi. Selanjutnya yaitu ada cerita tentang memanfaatkan waktu. Cerita ini tergolong cerita non-fiksi karena ya menurut saya cerita ini memberikan kita informasi dan menambah pengetahuan. Selanjutnya yaitu mencuci pakaian. Cerita ini termasuk cerita non-fiksi karena biasa terjadi sehari-hari. Mencuci pakaian, nah ini ada petunjuknya. Di sini petunjuk pemakaian sabun cuci bubuk. Menurut saya termasuk non-fiksi karena ini biasa terjadi setiap harinya. Dan ini juga menambahkan informasi kepada si pembacanya. Nah, dari kesimpulan tersebut, semua buku tadi
yang berjudul Aku Cinta Bahasa Indonesia tergolong lebih ke aspek kognitif, karena aspek kognitif yaitu ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Ranah kognitif sendiri memiliki 6 jenjang atau aspek, yaitu 1. Aspek pengetahuan, hafalan, atau ingatan. Yang kedua yaitu aspek pemahaman. Yang ketiga yaitu aspek penerapan. Yang keempat yaitu aspek analisis. Dan yang kelima yaitu aspek sintesis. Dan yang keenam yaitu aspek penilaian atau penghargaan atau evaluasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.